Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus-menerus bersyukur kepada Allah, memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang terbesar yang harus terus kita syukuri dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bahwasanya setiap manusia di dalam kehidupan dunia ini menginginkan kebahagiaan. Setiap manusia berusaha, tujuannya adalah sama, supaya ia bahagia. Baik itu ia adalah orang yang beriman ataupun ia bukan orang yang beriman. Baik itu orang yang baik ataupun ia adalah orang yang jahat. Semuanya menginginkan kebahagiaan. Atau dia adalah orang yang kaya, atau ia juga adalah orang yang miskin. Semuanya adalah menginginkan kebahagiaan. Akan tetapi setiap manusia, pandangan mereka tentang kebahagiaan itu bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang melihat bahwasanya kebahagiaan itu akan dicapai dengan cara mengumpulkan harta yang banyak. Itulah yang dianggap kebahagiaan, sehingga ketika terkumpul harta, maka ia sudah menganggap diri sudah mencapai puncak kebahagiaannya. Ada juga yang melihat bahwa kebahagiaan itu ketika seorang itu mencapai kedudukan yang tinggi, jabatan yang terhormat. Bisa saja ia memiliki uang, memiliki harta yang banyak, tapi ada cita-cita yang belum ia capai. Dia ingin berkuasa atau ingin memiliki kedudukan,
maka ada juga yang melihat bahwasanya kedudukan yang tinggi itu adalah kebahagiaan. Ada juga yang melihat kebahagiaan pada jenjang pendidikan yang tinggi. Ia mendapat ijazah misalnya. Dia bahagia ketika mendapat ijazah sarjana. Ada yang belum bahagia ketika mendapat ijazah S1, belum bahagia dia karena dia memiliki target yang lebih tinggi. Dia menginginkan ijazah S2 atau S3. Maka pandangan orang tentang kebahagiaan ini bermacam-macam. Ada orang atau seorang pedagang, ia akan merasa bahagia ketika dagangannya ada yang beli. Walaupun mungkin menurut yang lain, dagangan yang ia jual ini murah, untung yang dapatkan sedikit, tapi capaiannya itulah kebahagiaan menurut dia. Atau dia seorang petani misalnya, ia akan bahagia kapan? Ketika melihat tumbuhannya atau tanamannya bagus, hasilnya bagus, ia akan bahagia. Ini adalah pandangan manusia tentang makna dari kebahagiaan. Mereka melihat kebahagiaan pada sisi yang berbeda-beda, pada tingkat yang bermacam-macam. Iya, tidak kita ragukan bahwasanya ini adalah kebahagiaan. Tapi yang ini semua bukanlah kebahagiaan sepenuhnya. Tapi ini bagian kecil dari kebahagiaan atau dikenal dengan istilah kebahagiaan sesaat. Ada orang ketika melihat mengumpulkan harta itu adalah kebahagiaan, tapi setelah ia mengumpulkan harta, ternyata ia tidak juga mendapatkan kebahagiaan itu. Ada juga orang yang melihat kebahagiaan ketika ia mendapatkan jabatan yang tinggi. Namun setelah ia mendapatkan jabatan tersebut, ia juga tidak bahagia. Maka itulah dia para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang intinya kebahagiaan yang ada di dunia ini adalah kebahagiaan sesaat yang akan hilang. Orang yang memiliki harta, suatu saat ia akan berpisah dengan hartanya. Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, suatu saat ia akan turun dari kedudukan tinggi tersebut. Baik ia turun dengan dirinya sendiri ataupun diturunkan. Atau seorang petani, ketika ia mendapatkan panen yang bagus, ternyata ia juga tidak bahagia. Kenapa? Karena mungkin harga panennya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Tapi intinya, kebahagiaan yang dikejar oleh seorang, jika tidak ia gunakan di dalam ketaatan kepada Allah, maka itu suatu saat bisa akan menjadi bencana atau sumber kesedihan, sumber musibah bagi dirinya. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Janganlah mengagumkan kamu harta-harta mereka itu, dan tidak juga anak-anak mereka. Dan kita lihat orang yang tidak beriman, hartanya banyak, anak-anaknya banyak. Jangan kamu kagum dengan hal tersebut, karena bisa saja innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari harta dan anak-anak itu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya, untuk mengadab mereka dalam kehidupan dunia. Bisa saja dia mendapatkan harta itu jadi azab, bagi beban bagi dirinya. Atau dia mendapatkan anak-anak yang banyak, ternyata bukan nikmat, tapi apa? Menjadi azab bagi dirinya. Seorang penyair mengatakan, "Walastu aras sa'adata jam'a malin, walakinna at-taqiyya huwa as-sa'idu. Laisa as-sa'idu alladhi tus'iduhu dunyahu, innama as-sa'ida alladhi yanju minan nari." Disebutkan, aku tidaklah melihat kebahagiaan dengan cara mengumpulkan harta. Ternyata setelah saya mengumpulkan harta ini, tidak bahagia juga.
Walakinnat taqiyah was-sa'idu. Akan tetapi orang yang bertakwa dialah orang yang bahagia sebenarnya. Laisa as-sa'idu alladhi tus'iduhu dunyahu. Bukanlah orang yang bahagia yang hakiki, yang ia bahagia dengan dunianya. Inna as-sa'ida alladhi yanju minan nari. Sungguhnya orang yang bahagia yang sebenarnya adalah orang yang selamat dari api neraka. Ini sekarang. Kita dalam kehidupan dunia kita mencari harta. Kita mencari kebahagiaan. Maka usahakanlah harta yang kita miliki, kebahagiaan yang kita cari bukan hanya sebatas kebahagiaan di dunia saja. Tapi usahakan kebahagiaan ini terus berjalan hingga kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Sungguhnya setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Semua kita, semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Akan tetapi akan diberikan balasan pada kalian itu nanti pada hari kiamat. Nanti balasannya di akhirat. Yang mana faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dialah orang yang bahagia, dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sesuatu yang memperdaya. Tidak ada yang lama di dunia ini. Sekarang kita punya sesuatu, besok hilang. Sekarang badan kita sehat dan kuat, ternyata besok sakit. Sekarang orang itu kaya, lusanya kita lihat dia sudah miskin. Tidak ada yang kekal. Dia hanya bagaikan fata morgana, kelihatannya saja dari jauh seperti air. Setelah kita dekat, tidak ada ternyata. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar, dia tidak hanya berkeinginan untuk hidup di dalam kehidupan dunia ini saja. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan suatu bekal untuk suatu kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari hadis Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal termasuk bagian dari kebahagiaan. Kalau orang punya ini bagian dari kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus salihah. Istri yang salihah. Maka ketika orang itu mendapatkan istri yang salihah, istri yang taat kepada Allah, istri yang mengajak suaminya untuk beribadah kepada Allah, saling bantu di dalam ketaatan kepada Allah, bersyukurlah. Ini adalah bagian dari kebahagiaan. Banyak orang berkeinginan ingin memiliki istri, ingin memiliki pasangan hidup, ingin memiliki atau tinggal di rumah dengan orang yang dicintai. Ternyata setelah ia dapatkan, dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Semakin dekat dia dengan istrinya, semakin sempit dadanya. Semakin ia ingin mengusirnya. Karena apa? Karena ia tidak mendapatkan istri yang salehah. Maka bersyukurlah ketika seorang itu mendapatkan istri yang salehah. Bagaimana cara kita mencari istri yang salehah? Bagaimana caranya? Gimana caranya kita nyari? Mulailah dari diri sendiri. Kita perbaiki diri. Kita perbaiki hati kita, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasangkan kita sesuai dengan kualitas iman kita kepada Allah. Karena kalau tidak sesuai, dia akan pecah. Tidak pecah di dunia, dia akan pecah di akhirat. Maka kesamaan
antara suami dan istri. Kemudian juga termasuk bagian dari kebahagiaan adalah al-maskanul wasi'. Rumah yang luas. Ini kebahagiaan. Punya rumah yang lapang, rumah yang lengkap, ini bagian dari kebahagiaan. Maka nikmat ini ketika digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, rumahnya yang luas, dipenuhi di dalamnya dengan ibadah kepada Allah, membaca Al-Quran, diajar anak-anaknya ketaatan kepada Allah, dihidupkan di tengah-tengah rumahnya ketakwaan kepada Allah, dihidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalamnya, maka itu merupakan sumber kebahagiaan. Tapi kalau rumahnya hanya sekedar lapang, tidak ada ketakwaan di dalamnya, justru diisi dengan kemaksiatan kepada Allah, maka rumah yang luas itu akan terasa sempit, akan terasa gersang, akan pergi ke tempat yang luar, mencari tempat yang lain. Kenapa? Karena ia tidak mendapatkan kebahagiaan di rumahnya walaupun rumahnya luas. Nah, ini bagian dari kebahagiaan. Kemudian juga bagian dari kebahagiaan wal jaru saleh, tetangga yang baik. Maka kalau kita memiliki tetangga yang baik, pertahankan. Buat dia betah di samping kita. Jangan mengganggunya. Bantu supaya ia betah. Karena tetangga yang baik, tetangga yang saleh merupakan bagian dari kebahagiaan. Kalau tetangganya maksiat, dia tidur siang, tetangganya bunyikan apa? Musik dengan suara yang keras, tidak bisa tidur siang. Dia tidak akan merasa nyaman. Kemudian yang keempat, termasuk bagian dari kebahagiaan war markabul hani, yaitu kendaraan yang bagus. Kendaraan yang baik ini merupakan kebahagiaan. Maka gunakanlah bagian dari kebahagiaan ini untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Antum punya motor jalan 1 meter, 10 meter macet, nyaman? Ingin pergi ke Lombok Timur, baru 1 kilo macet, lama lagi dipompa biar hidup, hidup nyakit. Jadi kalau kendaraannya bagus, ber-AC, nyaman, nikmat. Tapi gunakanlah nikmat ini untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar mengatakan, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ini siapa? Al-mar'atus salihah, yaitu istri yang salihah. Istri yang baik, yang membangunkan suaminya untuk melakukan sholat malam, yang kalau dia bangun, dia sholat, kemudian bangunkan istrinya kalau tidak mau percikan air di mukanya. Begitu juga ketika istri bangun, dia bangun untuk sholat, kemudian dia membangunkan suaminya kalau tidak mau percikan air. Ini adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Karena antum dikasih kendaraan bagus, dikasih istana, harta banyak, tapi tidak ada istri. Kira-kira nyaman hidup? Lebih baik hartanya kurang, kendaraannya apa adanya, rumah sempit tidak masalah, tapi istri banyak. Dan salehah, saling membantu di dalam ketakwaan kepada Allah. Ini merupakan nikmat. Sehingga di antara ciri istri yang baik, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nisa'i khair? Siapa si perempuan yang paling baik itu? Yang paling khair? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, allati tasurruhu idza nazar, yaitu
perempuan atau istri yang apabila dilihat oleh suaminya akan senang. Suaminya akan senang. Maka ini anjuran bagi para perempuan untuk berhias sehingga senang dilihat sama suaminya. Maka di antara hikmah, tidak boleh bagi seorang lelaki untuk pulang di malam hari kepada istrinya karena seperti ini. Istrinya belum siap, dia sedang tidur, muka acak-acakan, berantakan, sehingga apa? Tidak senang dilihat. Maka berhias. Kemudian juga di antara cirinya adalah wa tuti'uhu idza amar, dan dia taat kepada suaminya jika diperintah. Nikmat. Sekarang antum punya istri, suruh, "Dek, tolong buatin teh." Tidak mau, buatin sendiri aja. Kira-kira bagaimana itu? Oh, tidak lama ini. Kita suruh dia ke selatan, ke utara dia. Setiap apa yang kita katakan selalu diselisihi. Nyaman hidup? Tidak nyaman. Maka di antara cirinya adalah wa tuti'uhu idza amar, dia akan taat kepada suaminya jika diperintah. Kemudian wala tuhalifu bima yakrah fi nafsiha wa malih, dan dia tidak menyelisihi suaminya pada perkara yang tidak disukai oleh suaminya, baik pada dirinya maupun pada hartanya. Suaminya tidak suka dia beli sesuatu yang tidak ada manfaat, itu yang dibeli. Suami dia tidak suka dia memakai bedak dengan ini, itu yang dipakai. Suaminya tidak suka dia memasak masakan tertentu, itu yang dimasak. Apa saja yang tidak disukai oleh suaminya itu semangat dikerjakan. Ini merupakan musibah. Maka disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di antara sebab-sebab kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Yang pertama di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah al-imanu billahi wal amalus salih. Ini yang pertama. Sebab yang pertama dan paling utama untuk kita menggapai kebahagiaan, yaitu kita beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak syirik kepada Allah Azza wa Jal, wal amalus salih, dan melakukan amal saleh, yaitu suatu amalan yang kita dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia amal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, amalnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan dalil. Yang kedua, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, bertauhid, imannya bersih dari kesyirikan, apa yang ia akan dapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Kemudian apa? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan memberikan balasan pahala bagi mereka lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Sebenarnya balasan pahala dari Allah berupa surga tidak pantas. Kita cuma beramal sedikit, salatnya 5 menit, tapi diberikan balasan pahala surga, khalidina fiha abada, dia kekal di dalamnya selama-lamanya, tanpa batas. Padahal dia salat sampai umur 60 tahun, itu pun satu salat cuman 5 menit.
Dan ada yang lebih cepat dari itu lagi. Sedikit amalnya, tapi Allah memberikan balasan yang lebih banyak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang al-hayatul thayyibah, tentang kehidupan yang baik, yaitu al-hayatus sa'idah, yaitu kehidupan yang bahagia. Dan sa'adah ini, kebahagiaan ini merupakan perasaan, syuur yang Allah taruh di dalam hati hamba-hambanya yang saleh, wa in kanu fi dhaikid dunya, walaupun mereka kehidupan dunia sempit. Jadi kebahagiaan itu Allah yang taruh di dalam hati setiap kita. Bisa saja orang kita lihat dari segi makanan yang makan, mungkin sehari-sehari dia makan, atau lebih sering puasa. Rumahnya mungkin hampir akan roboh. Tapi apa? Tapi dia bisa saja orang yang paling bahagia, orang yang paling senang. Karena apa? Karena kebahagiaan yang ia cari tidak Allah tancap di dalam hatinya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu ada di dalam hati. Saya diusir, ya saya anggap rihlah. Saya di penjara, ya saya anggap khalwah. Lihat Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bagaimana beliau menceritakan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana kita ketahui bahwasanya Syekhul Islam hidup di dalam kesempitan penjara. Di penjara hidupnya. Sedih menurut pandangan kita. Akan tapi apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa kunna idza daqat binal ard washtadda binal karb atainah. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sesungguhnya kami apabila bumi ini sudah serasa sempit, hidup sudah serasa susah, kesulitan semakin menekan, kami datangi beliau. Bayangkan, orang yang di luar penjara mendatangi orang yang di penjara untuk mencari kebahagiaan. Menunjukkan tempat, keadaan, lingkungan, bukan standar orang itu bahagia atau tidak. Tapi kebahagiaan adalah perasaan senang yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang saleh. Sehingga apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, atainah, kami mendatangi Syekhul Islam. Fama huwa illa an nasma'a kalamahu wa narah. Maka tidak kami mendengar ucapannya dan kami melihat beliau, illa yanqalibu hatta yanqaliba dzalika quwwatan wa thabatan wa tuma'nina. Sampai berbalik, kesempitan hidup menjadi senang kita jadinya, menjadi kokoh, menjadi nyaman. Inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu juga ulama-ulama yang lain, para salaf-salaf yang lain, dari kalangan para sahabat, dari para anbiya. Kita lihat kehidupan mereka apa ujian, tapi mereka adalah orang yang paling lapang dadanya, paling bahagia di dalam kehidupan. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, barang siapa yang belum memasukinya maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Kenyamanan iman, kenyamanan mengikuti sunnah Rasulullah, kenyamanan, kenikmatan beribadah di hadapan Allah, ini merupakan kebahagiaan. Sehingga ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dikatakan kepada beliau, sesungguhnya penguasa akan mengusir engkau, atau engkau akan diasingkan, atau engkau akan dibunuh, atau engkau akan dipenjara. Lihat, pilihannya pahit semua. Kamu akan diasingkan, akan dipenjara, akan dibunuh bahkan. Apa jawaban beliau? Wallahi, beliau menjawab, demi Allah, inna bi minal farahi was surur ma law qusima ala ahli Syam lawasi'ahum. Apa jawaban Syekhul Islam? Demi Allah, sesungguhnya saya memiliki kesenangan.
Saya memiliki kebahagiaan. Seandainya kebahagiaan yang ada pada diri saya bagikan untuk semua penduduk Syam, cukup bagi mereka. Kebahagiaan saya ini, saking bahagia saya, seandainya bisa dibagi kebahagiaan saya ini, akan terbagi semuanya. Saking bahagianya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wallahi inni kal ghanam la tanamu illa ala suq. Demi Allah, saya ini bagaikan apa? Bagaikan kambing yang tidak tidur kecuali di atas wall. Pernah antum melihat kambing tidak tidur di atas wall? Kan bulunya banyak. Dimanapun dia tidur di atas wall. Saking bahagianya. Nah, itulah ibarat saya selalu tidur di bagaikan kambing yang selalu tidur di atas wall. Empuk tidurnya. Kemudian in nafaitu ila Qubrus da'autu ahlaha ila Islam. Kalau saya diasingkan ke negeri Qubrus, negeri yang jauh, saya akan ajak penduduknya kepada Islam. Terserah, mau diapain saya terserah. Karena kebahagiaan itu ada di hati saya. Seandainya kebahagiaan ini dibagikan kepada penduduk Syam semuanya, bisa dibagi, cukup bagi mereka semuanya. Yang mana yang kita kenal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kehidupannya kebanyakan di penjara. Tapi apa? Tapi ia adalah orang yang paling bahagia. Yang kedua, di antara sebab kebahagiaan adalah al-imanu biqada'illahi wa qadarih. Sebab kebahagiaan yang kedua adalah kita beriman dengan qada dan qadar Allah. Kita beriman dengan takdir Allah. Sungguhnya orang yang beriman dengan takdir Allah, dia akan memiliki rahatun nafsiyah. Dia akan memiliki ketenangan jiwa. Wansirahu sadrin bima waqalah, dan hatinya akan lapang apapun yang terjadi untuk dirinya. Nyaman. Kenapa? Karena dia yakin apa saja yang menimpanya itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia beriman bahwa ini keputusan Allah. Kita tidak keluar dari takdir Allah. Semuanya apa yang berjalan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Qaddarallahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir semua makhluk sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Duduknya kita di sini. Apa yang kita lakukan? Sudah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik musibah maupun nikmat, ini semuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari rukun iman. Sehingga apa saja yang menimpa kita, ketika kita sadar bahwa ini adalah keputusan Allah yang mudah-mudahan ada hikmah di belakangnya, maka kita akan bahagia dengan apa yang kita hadapi. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dari hadis Ibn Dailami dari Ubay bin Ka'ab annahu qala, bahwasanya Ibnu Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Lau anna Allah 'adzaba ahla as-samawat wa ahla ardihi 'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Seandainya jikalau Allah Subhanahu wa taala mengadab semua penduduk langit dan mengadab semua penduduk bumi dengan suatu azab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah zalim kepada mereka. Seandainya semua kita diazab, Allah tidak zalim. Kemudian walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan min a'malihim, dan jikalau Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, bahwa sesungguhnya rahmat Allah jauh lebih baik dari amal yang mereka lakukan. Masih lebih besar kasih sayang Allah. Seandainya dari pagi hingga pagi kita beribadah terus sepanjang hidup kita, masih jauh lebih luas rahmat Allah terhadap diri kita
Lihat, nikmat mata, nikmat penglihatan, nikmat kita bernapas, nikmat-nikmat yang lain. Seandainya kita bayar dia dengan seumur hidup kita ibadah kepada Allah, tidak akan terbayar. Di rahmat Allah jauh lebih baik ketimbang amal mereka. Kemudian, walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillah, ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar. Seandainya engkau berimpak seperti gunung Uhud emas di jalan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darimu hingga engkau beriman dengan qadar. Dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berimpak sebesar gunung Uhud emas? Gunung Uhud besar. Seandainya ada yang berimpak di jalan Allah, Allah tidak akan terima ia sehingga orang itu beriman kepada qadar. Wa ta'lam, dan engkau tahu, annama asabaka lam yakun liyukhtiaka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan engkau tahu bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak menimpamu tidak akan menimpamu. Gedung ini hancur dia, kita ditakdirkan oleh Allah enggak apa-apa, enggak akan menimpa kita, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Falau mutta ala ghairi hada la dakhaltan nar, dan jika engkau mati selain dari keimanan ini, maka engkau akan masuk neraka. Kalau engkau meninggal tidak beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan masuk neraka. Kemudian dikatakan, kemudian aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan seperti itu. Kemudian aku mendatangi Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan seperti itu. Kemudian aku mendatangi Zaid bin Sabit, maka aku diberitahu seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Dan ketahuilah, sesungguhnya semuanya umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk. Apa yang dicatat oleh Allah? Seandainya semua kita ingin memberikan manfaat sama orang, tapi Allah mencatat tidak akan tercapai. Begitu juga sebaliknya, wala wijtama'u wala yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika. Dan mereka, umat ini, semua manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali sesuatu yang sudah Allah catat untukmu atasmu. Kalau kita tidak akan luka, asalnya semua manusia membawa pedang supaya kita luka. Kalau Allah mencatat tidak akan. Nah, begitu juga kebahagiaan ini, ketika kita sadar apa saja yang menimpa kita, itu adalah semata-mata karena takdir Allah, karena sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bersedih. Antum berusaha dari pagi hingga malam, berusaha untuk cari duit, ternyata enggak dapat duit. Oh, ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya berusaha menentukan sukses dan tidaknya adalah keputusan Allah. Bahagia. Orang yang menikah supaya dapat anak, dia nikah tidak dapat anak. Berusaha pergi ke berobat sana sini, tidak juga dapat. Semua terapi diikuti, tidak juga dapat. Ini mungkin masalahnya di istri, tambah lagi satu, tidak juga dapat.
Oh, kedua juga bermasalah ini, ternyata tambah ketiga, tidak dapat juga. Keempat juga ini, coba mungkin ini terakhir bisa dapat, tidak dapat juga. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bersih. Usaha sudah maksimal, kita sudah menjalankan semua sebab, ternyata Allah belum memberikan takdir, belum memberikan rezeki kepada kita, maka kita akan bahagia. Kemudian yang ketiga, di antara sebab kebahagiaan adalah al-iktsaru min dzikrillah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu memiliki sir yang sangat ajib, memiliki rahasia yang sangat mengagumkan di dalam melapangkan dada, menyamankan hati. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan 100 faidah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah anna-dzikra yutridul hamma wal hazan. Sesungguhnya berzikir kepada Allah akan menghilangkan kesedihan, kegundahan. Kemudian ia akan mendatangkan kebahagiaan. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sungguhnya orang-orang yang beriman, hati-hati mereka itu akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah sungguhnya berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati, nyaman, bahagia. Maka kita perbanyak membaca Al-Quran, itu zikir yang paling afdal secara mutlak, atau zikir yang muqayyad berupa zikir pagi, petang, setelah sholat, atau secara mutlak memperbanyak zikir, membanyak Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La hawla wa la quwwata illa billah, Astaghfirullah. Perbanyak. Akan menjadikan hati menjadi nyaman, menjadi tenang. Perbanyak zikir kepada Allah. Basahkan lisan ini di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang kita momot, ketimbang kita diam, maka hendaknya kita menggerakkan lisan kita untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menenangkan, memberikan kebahagiaan bagi kita. Yang kita sempit hidupnya, susah, mungkin kurang berzikir kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat di antara sebab kebahagiaan al-qanaatu bi rizqillah, yaitu merasa cukup dengan rezeki Allah Azza wa Jalla. Kalau orang sudah merasa cukup, sekecil apapun rezeki yang Allah berikan kepada dia, dia akan senang. Tapi kalau orang itu sudah tidak merasa cukup, sebanyak apapun dia tidak akan bahagia. Dia punya gaji 2 juta, merasa kurang. Naik gajinya ke 4 juta, kurang. Naik ke 10 juta, kurang. Naik. Karena apa? Karena dia tidak tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, qad aflaha man aslam. Sungguh telah beruntung orang yang aslam, orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah, orang yang telah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rizki yang cukup, diberikan kecukupan, rasa cukup. Wa qannahu Allahu bima atah, dan dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita didik hati kita, merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Maka itu akan menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Karena kita yakin bahwasanya apa yang diberikan kita oleh Allah itu yang terbaik. Pembagian Allah adalah yang terbaik. Bisa saja kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, semakin apa? Semakin menjadikan kita jauh dari jalan Allah. Atau sebaliknya, ada orang yang dikurangi rezekinya oleh Allah, diberikan bagian yang sedikit, semakin apa? Semakin dia jauh juga dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Banyak kita bersyukur kepada Allah, gunakan di dalam ketaatan kepada Allah.
Sedikit merasa cukup. Inilah rezeki Allah. Gunakan juga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara kita untuk bahagia. Tapi kalau tidak qanaah, tidak merasa cukup, tidak akan bahagia. Sang istri punya suami gajinya 2 juta, tidak merasa cukup, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia sudah merasa cukup, alhamdulillah, ada rezeki dari Allah. Bisa kita sambung hidup kita, bisa kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kita akan bahagia. Diberikan belanja sama suaminya, ini belanja untuk 1 bulan 500.000, alhamdulillah. Atau 1 juta, alhamdulillah. Atau kurang dari itu, alhamdulillah. Inilah namanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Oh, ternyata untuk 500.000 tidak bisa makan 3 kali sehari, usahakan 2 kali sehari. Oh, tidak bisa 2 kali sehari, 1 kali sehari. Oh, tidak bisa, sudah puasa Senin Kamis. Tidak bisa juga, puasa Daud. Usahakan di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah Nabi, para sahabatnya, saking gak ada makanan apa? Batu ditaruh di dalam perutnya. Diikat. Sering rumah Rasulullah tidak pernah nyala api, hanya memakan aswadan. Hanya makan kurma dan minum air, itu saja berbulan. Tapi ada Nabi SAW menjadi orang yang paling bahagia. Ini adalah latih diri kita supaya kita qanaah, supaya kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau tidak ada qanaah ini, tidak ada merasa cukup, tidak ridha dengan keputusan Allah, tidak akan bahagia. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu hendaknya seorang yang beriman mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kebahagiaan yang hakiki itu hanya ada di akhirat. Adapun kebahagiaan dunia ini hanya sementara. Kebahagiaan yang dibarengi dengan kesedihan. Kekayaan yang dihantui oleh kemiskinan, musibah, bencana, tidak ada yang kekal di dalam kehidupan ini. Ini harus kita yakini, tidak ada yang kekal. Kitakah yang akan meninggalkan harta kita, rumah kita, atau rumah kita yang akan meninggalkan kita? Sehingga Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Bahwa dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang yang kafir. Jadi kita hidup di penjara ini jika kita beriman. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan kehidupan surga, mudah-mudahan penjara kita di dunia ini. Tapi orang yang tidak beriman, kalau dia bandingkan dengan neraka, surga dia di dunia ini. Nyaman dia. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka kita mari berusaha bagaimana supaya kita berbahagia dalam kehidupan dunia ini dengan cara-cara yang tadi. Tingkatkan iman, ikuti Rasulullah, qanaah dengan apa yang ada, beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Kita yakin dalam hati kita bahwa dunia ini tidak kekal, tidak selamanya. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Sehingga ketika ditanya Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, mata yartahul mu'min, kapan orang beriman itu istirahat, kapan? Kapan dia nyaman, dia santai, kapan? Beliau mengatakan, awwalu ma yada'u qadamahu fil jannah. Dia akan santai ketika awal pertama kali ia menaruh telapak kakinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah awal kebahagiaan yang tidak ada putusnya. Adapun di dunia, di kubur nanti ada fitnah, di mahsyar lagi ada ditimbangan, semuanya kesulitan demi kesulitan yang akan kita hadapi, atau kemudahan demi kemudahan yang akan kita hadapi, tergantung tingkat iman kita kepada Allah. Maka ketika seorang itu dimasukkan ke dalam surga Allah, maka itulah awal kebahagiaan yang tidak ada henti-hentinya. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.